Halo, Assalamualaikum. Ini adalah panduan lapor SPT tahunan untuk dokter tahun pajak 2024 yang kita lakukan sekarang ini di Maret tahun 2025. Kami paham waktu Anda terbatas, Anda sangat sibuk, oleh karena itu ini adalah panduan ringkasnya ya, panduan ringkasnya. Untuk panduan versi lengkap, versi panjang kami tuangkan dalam deskripsi di bawah ini. Sebelum lanjut kami ajak Anda semua tentunya untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media serta like video ini. Langkah-langkah lapor SPT tahunan dokter adalah seperti ini. Pastikan Anda sudah bisa login di JP Online ya. Dan untuk bisa login di JP Online Anda butuh e-fin. Kemudian pastikan di laptop atau komputer Anda harus sudah terinstall Adobe Acrobat Reader. Bagaimana dengan handphone? Tidak bisa ya. Lapor ini hanya bisa menggunakan laptop dan PC, personal komputer. Oke, pastikan Anda bisa login, pastikan Anda punya Adobe Acrobat Reader. Lalu nomor 4 ini kami garis bawahi karena ini adalah paling penting, ini tanda kutip nyawanya ya. Kumpulkan bukti potong ya, bukti potong 1721A1 atau A2. Ini adalah untuk sebagai karyawan, entah Anda sebagai karyawan swasta, entah Anda sebagai PNS. Lalu kumpulkan bukti potong lainnya. Bukti potong lainnya ini adalah bukti potong ketika Anda praktik ya di tempat lain sebagai bukan karyawan atau bukan pegawai. Lalu nomor 5, silahkan buat daftar penghasilan sebagai karyawan. Nomor 6, silahkan buat daftar penghasilan sebagai dokter praktik atau bukan pegawai ya. Ini nomor 5 ini adalah nanti formulirnya di 1721A1 atau 2. Sedangkan dokter praktik atau bukan pegawai, Anda sebagai dokter yang bekerja di tempat lain, maka ada bukti potong lainnya nanti. Setelah Anda rekap, siapkan data harta, data utang, dan data keluarga. Lalu berikutnya Anda unduh e-form SPT tahunannya di DJP Online. Lalu Anda isi SPT tahunannya, urut dari belakang ya, 1774, 321 dan induk. Lalu Anda bayarkan kurang bayar tahunannya. Lalu upload bukti potong atau dokumen pendukung dan submit atau kirim SPT tahunan. Kami langsung loncat ke nomor 4 ya, karena sekali lagi ini adalah video panduan ringkas. Apabila Anda sudah punya DJP Online, punya e-fin, punya Acrobat Reader, maka Anda bisa langsung ke nomor 4 ini. Kumpulkan bukti potong yang dimiliki. Kami, Tips Pajak Media, telah membuatkan toolsnya, alat bantunya, aplikasinya, untuk memudahkan Anda nanti dalam lapor SPT tahunan. Ini adalah untuk bukti potong, silakan dikumpulkan dan Anda tuangkan di sini, di sheet bukti potong pihak lain ini. Di sini ada nama pemotong, NPWP pemotong, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, jenis pajak, tentunya ini PPh 21, lalu jumlah yang dipotong. Yang ada dalam yang nanti akan diimpor itu adalah di kolom 1 sampai dengan 7. Ini nanti yang bisa diimpor. Lalu nomor 8 dan 9 ini silahkan ditambahkan saja untuk lebih memudahkan nanti perhitungannya. Oke, ini adalah jumlah kolom 1 sampai 7 ini adalah nanti juga kolom yang diminta di lampiran SPT tahunan. Silahkan Anda masukkan data-data bukti potong Anda di sini. Gitu ya. Silahkan kumpulkan data-data bukti potong di sini. Termasuk bukti potong sebagai karyawan ya. Bukti potong sebagai karyawan, silahkan Anda masukkan di sini. Seperti itu ya. Lalu buat daftar penghasilan sebagai karyawan. Daftar penghasilan Anda sebagai karyawan silahkan Anda masuk di sheet yang ini, penghasilan sebagai PNS atau karyawan. Gini ya, nomor 1 ada rumah sakit A, nomor 2 ada rumah sakit B. Penghasilan bruto berapa, pengurangnya berapa, penghasilannya di sini. Nomor, nama NPWP pemberi kerja, nama pemberi kerja, penghasilan bruto, pengurang penghasilan bruto, dan penghasilan netonya. Sehingga nanti akan ketahuan jumlah penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan gaji karyawan. Berikutnya, buat daftar penghasilan sebagai dokter praktik atau bukan pegawai.
Silahkan Anda buat daftar omsetnya. Kita masukkan di sini catatan omset di sini ya. Di sini silahkan Anda masukkan di sini. Ini contohnya, template-nya silahkan dituliskan di sini. Nomor, misal bulan Januari, alamat praktiknya di mana, peredaran brutonya di mana. Ini contoh saja ya. Sekali lagi, mungkin Anda tidak sebanyak ini, tidak ada di 10 ini, silahkan disesuaikan. Misal praktik di rumah sakit A, B, bulan Januari ini ada berapa. Lalu praktik di rumah bulan Januari ini ada berapa. Silahkan dituliskan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Desember, sehingga ketemu jumlahnya berapa. Seperti itu ya. Lalu lanjut. Siapkan daftar harta, daftar utang, dan daftar keluarga. Ini sangat diperlukan untuk nanti dilaporkannya di SPT tahunan. Lalu berikutnya Anda unduh file e-form SPT-nya. Anda unduhnya di DJP Online, masuk di sini. Tampilannya adalah seperti ini, klik lapor, klik e-form. Lalu tampilan seperti ini, klik buat SPT. Buat SPT, lalu klik e-form SPT tahunan, orang pribadi formulir 1770. Klik di sini. Anda unduh formulirnya di sini. Nah, saya ulangi lagi. Cara untuk unduh file e-form SPT-nya adalah masuk DJP Online, pilih lapor, pilih e-form PDF, pilih buat SPT. E-form SPT tahunan orang pribadi, pilih 2024 normal dan unduh formulir. Klik ya, unduh formulir. Seperti itu. Berikutnya adalah isi SPT-nya. Isi SPT adalah dari belakang. Nomor 1, kita isi dari lampiran 4. Lampiran 4 ini adalah kode harta. Masukkan harta-harta Anda pada akhir tahun. Ini ada kode, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah untuk uang tunai dan kas dan saldo rekening itu harga perolehannya adalah saldo per akhir tahun. Sebaliknya untuk yang aset tetap, misal kayak rumah tinggal, mobil, elektronik, dan aset tidak lancar lainnya, harga perolehannya adalah harga beli. Misal Anda punya rumah tinggal tahun 2021, harga belinya 500 juta, harga sekarang di 2024 sudah 800 juta, maka yang Anda masukkan adalah tetap di 500 juta rupiah. Sebaliknya untuk saldo rekening, jika awalnya Anda di 200 juta, awalnya di 150 juta misal, lalu saldo akhir tahun di 200 juta, maka Anda tuliskan 200 juta rupiah. Oke, berikutnya masukkan saldo utang. Saldo utang jika ada. Saldo utang ini adalah kondisi per akhir tahun tanpa bunga. Saldo pokok utang akhir tahun tanpa bunga. Bagian C silahkan isikan daftar susunan anggota keluarga. Berikutnya ke 1773. Ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Silahkan masukkan di sini kriteria-kriterianya. Yang sering adalah sewa tanah bangunan, penjualan saham di bursa efek, dividen, atau penghasilan yang dikenakan PPh final PP 23 atau 55. Berikutnya adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Contohnya bantuan sumbangan hibah, warisan, prive dari CV, dan penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak, antara lain dividen yang diinvestasikan. Berikutnya ini adalah kita masukkan bukti potong. Bukti potong yang tadi sudah kita tuliskan di sini ya. Bukti potong yang tadi sudah kita tuliskan di sini. Kita masukkan ke 1772. Apabila bukti potong Anda banyak, Anda bisa pakai fitur impor. Cara untuk fitur impor ada di deskripsi di bawah ya, cara impornya. Selain deskripsi di bawah, Anda juga bisa mencarinya di sini. Masuk ke tips pajak media. Ketik saja di sini cara impor bukti potong, nanti videonya adalah yang ini. Cara impor bukti potong di e-form SPT tahunan pribadi 1770 2025. Next,
1771 halaman 1, next halaman 2. Nah, untuk dokter Anda masukkan di sini. Pekerjaan bebas omsetnya 840. 840 adalah dari catatan omset. Dari praktek di sini ya, 840. 840, normanya 50% sehingga 420 juta rupiah. Masukkan penghasilan neto dari sebagai karyawan di sini. Berikutnya, masukkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, yang tidak termasuk PPh final, jika ada. Lalu kita tuangkan dalam SPT tahunan. Angka-angka yang kuning ini adalah otomatis sudah masuk. Penghasilan neto dalam negeri Anda 420, sehubungan dengan pekerjaan 348, jumlah penghasilan neto 768. Dikurangi PTKP, Anda menikah anak 2, misal 67,5. Jumlah PPh terutang di 154.150. PPh yang sudah dipotong pihak lain ada di 39.500 sehingga akhir kurang bayar tahunan Anda adalah di 114.650.000 rupiah. Lalu silakan Anda isi angsuran PPh 25 tahun berikutnya atau tahun 2025 sebesar angka ini, sebesar angka 16 ini dibagi 12. Itu gunanya apa? Gunanya untuk angsuran pajak. Agar nanti tahun 2025 ini nanti kurang bayar pajaknya Anda tidak begitu besar seperti ini. Ini begitu besar karena ini adalah tahun pertama pemberlakuan PPh 25, PPh 21 dengan tarif efektif rata-rata. Kok besar sekali kurang bayarnya? Ini sudah kami bahas setahun yang lalu ini ya, tahun sekitar Februari atau Maret 2024 kami telah membahasnya. Dampak di SPT tahunannya ini signifikannya. Lalu silahkan Anda submit ya, di sini klik submit di kanan atas. Setelah itu Anda save formnya terlebih dahulu, Anda save formulirnya ini, lalu bayar dulu PPh pasal 25-nya. Kode billingnya adalah 411125.200, tahun pajaknya 2024, baru lanjut ya. Setelah dibayar baru bisa lanjut. Unggah lampirannya, ini adalah catatan omset tadi. Unggah lampiran bukti potong dan dokumen lainnya. Lalu yang bagian bawah ini adalah NTPN-nya, bukti pembayaran Anda. Silahkan masukkan di sini. NTPN bukti bayarnya yang 114.650.000 ini tadi. Lalu masukkan kode verifikasi yang ada di email, klik submit. Ya, ini tadi bayar, upload. Klik submit. Dan selesai. Anda telah menerima bukti penerimaan elektronik, Anda telah lapor SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2024. Sekian panduan ringkas. Ya, ini adalah panduan ringkas cara lapor SPT tahunan untuk dokter tahun pajak 2024. Untuk panduan lengkapnya, yang versi panjang, versi lengkap ada di deskripsi di bawah ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan tips pajak media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.